Halo WhatsApp youth people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng saya untuk membahas dan mengulas sinetron kesayangan kalian, Naluri Hati, yang kini tengah ada konflik yang berkecamuk di keluarganya Zain dikarenakan si Bolu Pandan yang sampai hari ini semakin geram saja kita untuk menyaksikannya. Baik guys, apakah Naila akan benar-benar sadar akan dirinya sebetulnya bukan istrinya Bondan yang sebenarnya? Nah, di kesempatan yang seperti ini, apakah Sandi akan hadir untuk membela Naila dan mempersatukan Naila kembali dengan Zain? Karena satu-satunya kunci dalam hal ini adalah Sandy. Kalau Sandy sudah muncul ke permukaan, maka Gilang dan Bu Rina juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Sandy memang merupakan sebuah saksi kunci. Bahkan bukan hanya percobaan pembunuhan Naila yang dia ketahui. Pembunuhan Om Haryo pun Sandi tahu bahwa itu pelakunya adalah Gilang dan juga Bu Rina. Baik guys, saya mau absen dulu nih kalian para penggemar sinetron Naluri Hati dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah asal kalian di kolom komentar ya, agar supaya kita selaku fans dan juga penggemar sinetron Naluri Hati dapat saling bersilaturahmi satu sama lain di sini. Dan kita akan bisa mendengarkan sapa salam kita untuk para penggemar sinetron Naluri Hati yang selalu hadir dan juga stay berkomentar di channel ini. Jadi tunggu di akhir video, jangan di skip ya. Sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar persinetronan Indonesia yang sedang kalian sukai. Dan mari kita masuk ke pembahasannya. Scene dimulai dimana ketika ada obrolan antara Zain dan juga Bu Hanum yang cukup terkesan hangat di sini. Zain juga sepertinya bahagia bahwa lusa dia akan benar-benar menjalankan pernikahannya dengan Naila. Namun mereka dikejutkan dengan kedatangan neneknya Naila yang lari tunggang langgang dan tergupuh-gupuh sembari membawa isak tangis yang cukup dalam. Sepertinya ada kejadian yang cukup membuat dia jatuh terlalu dalam. Nah di sini Bu Hanum pun bertanya kepada nenek tersebut, ada apa sebetulnya nenek? Kenapa kamu nangis uring-uringan hingga apruk-aprukan? Di sini si nenek melaporkan bahwa Naila dibawa oleh suaminya. Nah, mendengar kata suaminya tersebut pun Zain langsung ngeh bahwa itu pasti si Bolu Pandan. Zain pun akhirnya bertanya kepada si nenek itu mengapa semua ini bisa terjadi. Ya si nenek pun menceritakan bla 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 bla, dan akhirnya Zain pun bergegas pergi untuk mengejar Naila dan juga si Bolu Pandan kemanapun mereka pergi. Akhirnya sang nenek mencoba ditenangkan oleh Bu Hanum dan juga datanglah si Tony yang bertanya apa sebetulnya masalahnya. Nah di sini yang jadi parahnya, sebetulnya yang suasana semakin keruh di sini, si Tony memanggil Gilang dan juga Rina. Nah di sini Tony pun menjelaskan soal kronologi bagaimana ternyata alur ceritanya ketika si Naila dibawa oleh si Bondan. Akhirnya Gilang dan Tony pun ikut mencari Naila. Padahal keikutsertaan Gilang di sini bukan malah memberikan solusi sebetulnya, malah menambah rekor kejahatan yang akan dicetak oleh si Gilang saat ini. Saat si Zain mulai frustasi di jalan dan dia pun tidak kunjung menemukan si Naila dan si Bolu Pandan, akhirnya dia melihat Naila dan Bondan menaiki sebuah motor cross. Nah di sini si Zain langsung mengejar dan memberhentikan motor si Bondan tersebut. Nah sempat terjadi cekcok sih pada awalnya, namun di sini ada statement yang cukup mengecewakan sebetulnya dari si Naila guys, dimana ketika Zain meminta Naila untuk kembali dan pulang bersamanya, di sini si Naila malah berkata bahwa dia tidak akan pernah pergi meninggalkan Mas Bondan. Aduh, di sini sontak saja para penggemar dan fansnya dibuat pusing ya guys, karena selama ini mereka selalu memantau perkembangan hubungan antara Zain dan juga si Naila, malah dihancurkan seketika oleh skenario yang saat ini sedang dibuat oleh si Bondan.
Nah, hingga pada akhirnya di sini sempat terjadi cekcok kembali antara Naila dan Zen sih sebenarnya. Cuman Bondan ya merasa dia sekarang sedang berada di atas langit, karena memang video yang dikirimkan oleh Bondan tersebut berhasil membuat Naila terpius dan sontak saja terkejut ingin ikut bersamanya. Entah video apa itu ya guys. Ya kita tebak-tebakan saja ya. Video apa kira-kira yang diperlihatkan Bondan kepada Naila sehingganya Naila setelah melihat video itu seperti kerbau ditusuk hidung dan langsung nurut kepada si Bondan, dan seperti terkesan Bondan benar-benar suaminya. Nah di sini ketika si Zen hampir saja melakukan aksi baku hantam bersama si Bondan, si Naila malah ikut-ikutan dan berteriak bahwasanya jangan pernah sakiti Mas Bondan. Tentu saja kata-kata itu sangat menyayat hatinya si Zen guys, dan tentu saja menyakiti juga. Datanglah Gilang dan juga Tony di sini. Gilang langsung sok menjadi pahlawan kemalaman di sini. Gilang langsung menghantam si Bolu Pandan. Oke. Nah akhirnya ketika Gilang melakukan adegan baku hantam dengan si Bondan, si Naila malah menolongi si Bondan di sini guys. Naila langsung menghantam Gilang hingga akhirnya Gilang tersungkur dan tak sadarkan diri. Saat Zen dan juga Tony sibuk mengurus Gilang yang sudah ngelepek tak sadarkan diri bagai tak bernyawa, si Naila dan si Bondan malah pergi menaiki motornya. Sepertinya Naila sudah tidak ingin apa-apa lagi dari Zen, dan Naila juga memang sudah benar-benar bulat tekadnya untuk hidup bersama si Bolu Pandan yang memang tidak seberapa tersebut. Zen pun akhirnya menangis dan berteriak histeris guys. Dia berasa bahwasanya semua ini hanya sia-sia saja. Apa yang dia perjuangkan selama ini hanya berbuah derita kali ini. Dan di kondisi seperti ini, sepertinya Sandi adalah orang yang tepat untuk bisa membongkar semua kejahatan dan kebusukan si Gilang dan Burina. Karena tidak akan pernah ada akses Bondan masuk ke Cianjur jikalau si Gilang tadi dan Rina nggak ikut-ikutan dalam masalah ini guys. Aduh jadi capek nih ngejelasin ya gimana ya. Jadi mudah-mudahan saja lah besok lusa si Sandi akan benar-benar pulang dari Amerika dan menuntaskan semua ini. Atau justru sekarang juga si Sandi sudah akan tahu bahwa Naila sudah dibawa kabur oleh orang lain. Dengan cinta yang begitu besar dan tulus kepada Naila, Sandi pasti tidak akan pernah rela kalau Naila jatuh ke tangan bajingan seperti si Bondan. Dan mungkin Sandi akan mengorbankan kembali nyawanya demi Naila. Baik guys, sampai di sini dulu saja ya ulasannya, dan semoga kita doakan saja Sandi dapat menyelamatkan Naila. Saya mau sapa salam dulu nih buat kalian para penggemar sinetron Naluri Hati yang sering berkomentar di channel ini nih guys. Baik kita lanjut ya komentar yang sebelumnya kita belum kesebut nih. Ada Ardiansah dari Indramayu. Apa kabar Bang Ardiansah? Salam hangat dari saya dan juga para penggemar sinetron Naluri Hati yang lainnya. Ada juga Sri Agustin dari Magelang. Ada Mamah Gaming. Waduh, Mamah Gaming Srianti namanya guys. Srianti dari Jambi. Oke, apa kabar Mamah Srianti yang dari Jambi? Semoga kamu diberikan kesehatan selalu dan dimudahkan rezekinya, amin. Ada Lastuti, sahabat saya yang dari Cilebut Bogor yang senantiasa berkomentar di sini. Apa kabar Mbak Lastuti? Semoga rezeki Anda pun dibuka selebar-lebarnya oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semua anggota keluarga Anda selalu dilindungi. Ada Intan Gorden. Nah, Intan Gorden ini kayaknya pembisnis ya. Tapi dia nggak nyebutin nama daerahnya sih. Jadi kita sebutkan yang lainnya. Ada Berli Awi dari Jawa Timur. Oke. Ada Windarsih Cokrosutikno dari Yogyakarta. Kayaknya ini keturunan darah biru namanya kalau udah Cokrosutikno, Cokro Aminoto. Ada juga yang dari Padang nih, ada Yusnimar dari Padang. Ada Endeh SPD dari Kota Bekasi. Oke Bu Guru Endeh dari SPD dari Bekasi, salam hangat dari saya. Semoga Ibu Guru selalu diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Tuhan. Oke, ada no dari Dubai. Makin seru aja, suka sinetronnya. Oke, yang dari Dubai salam hangat dan salam sejahtera selalu. Ada Jenggot Naga dari Pekalongan, ada Ainani dari Cianjur, ada Made Aryani dari Bali.
Ada juga Elis Gita dari Bandung nih. Aduh, si Teteh Elis dari Bandung. Ada siapa lagi nih? Ada Reception Alamanda dari Hadir. Oke, dari Bali, bukan dari Hadir. Ada lagi Adi Blues dari Bali juga nih. Ada Kisno dari Pekalongan. Oke guys, sampai di situ dulu ya. Saya sebutin nama-nama dan juga daerah asalnya yang selalu aktif berkomentar di channel ini, terutama Mbak Lastuti yang dari Cilebut Bogor. Saya selalu memantau Anda setiap hari ada di sini dan terima kasih sekali sudah mendukung channel saya. Dan Mbak Yuni yang dari Kuwait, Uni Emirat Arab, dan juga yang dari Magelang, yang dari Cikampek, Cikarang, Purwokerto, Purwodadi, dan Bogor beserta Sukabumi. Baik, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe everybody. Come on.